Saya mau bagi-bagi cerita sedikit tentang bupati di tempatnya saya, namanya Bupati Kasim. Bupati Kasim pada tahun 1969 sebelum dia meninggal, dia pernah bilang, kebenaran itu seringkali datang terlambat. Karena itulah banyak yang mempercayai kebenaran, padahal itu bukan sebenarnya kebenaran. Jadi kebenaran itu sering datang terlambat, oleh karena itu banyak yang percaya kebenaran yang sebenar-benarnya itu bukanlah kebenaran. Bupati Kasim 1969. Bupati saya ini mati di dalam tahanan untuk kasus yang tidak pernah disidangkan, untuk kasus yang dituduhkan dan tidak pernah terbuktikan. Kenapa bupati saya mati di dalam penjara? Kita tidak pernah tahu penyebabnya. Tapi kemudian kenapa beritanya tidak pernah menyebar luas? Kita sama-sama tahu berarti ada kekuasaan yang lebih besar daripada bupatinya saya yang melindungi kejahatan kemanusiaan tersebut. Itulah yang terjadi. Kemudian menimbulkan pertanyaan di dalam pikirannya saya, kalau bupati saja bisa mengalami nasib seperti itu, bagaimana kita rakyat kecil? Nah, karena itulah saya hadir di dalam hari ini di aksi Kamisan. Karena menurut saya aksi Kamisan adalah penting untuk mengingatkan kita bahwa aksi-aksi pelanggaran kemanusiaan ini masih banyak di negaranya kita. Dan belum ada aksi nyata dari pemerintah untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun kemarin saya sempat uring-uringan gara-gara ada seorang wakil dari negaranya kita, seorang perempuan cantik yang di forum PBB bilang bahwa di Indonesia masalah kemanusiaan tidak ada perkara, sudah ditangani dengan baik. Itu adalah perwakilan bahasa dari negaranya kita. Saya pikir kalaupun misalnya dia mau membela negaranya kita, wajah negaranya kita di publik internasional, jangan dengan kebohongan, karena kita yang hadir di sini semua sama-sama tahu bahwa itu yang disampaikan adalah bohong. Iya kan? Akhirnya saya bikin tulisan tentang masalah pelanggaran HAM di Papua, bla 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 bla. Lalu banyak orang-orang di Indonesia yang soroti saya. Udah diam kamu, dasar OPM. Saya bukan OPM. Udah diam kamu paling pendukungnya OPM, itu sudah pasti salah. Yang kedua, hei Ri, diam kalian orang timur tidak tahu bersyukur. Sekarang Presiden Jokowi sudah bangun jalanan, sudah bangun Papua, masih saja kamu menuntut-nuntut sana sini. Begini kawan-kawan sekalian, sekedar informasi saja, menurut saya, nyawa dan darah tidak bisa diganti dengan aspal dan bangunan. Jadi kamu tidak bisa bangun Papua, terus kamu lupakan masalah-masalah kemanusiaan yang ada di sana. Tidak boleh. Karena kamu juga pasti tidak akan terima kalau saya masuk ke dalam rumahnya kamu, ambil anaknya kamu, saya gorok, saya hilangkan, saya bunuh, saya abaikan nasibnya, saya matikan, saya hilangkan anaknya kamu di dalam rumahnya kamu. Terus tiba-tiba kamu protes, kenapa anak saya dibunuh? Oh tenang saja Pak, kan saya sudah bangunkan pagar. Kan tidak seperti itu ceritanya. Jadi menurut saya masalah kemanusiaan tidak boleh dilupakan, tidak boleh dihapus dengan masalah pembangunan. Kemarin sehari yang lalu ya, Pak Jokowi nge-tweet 2 tahun sisa pemerintahan beliau, masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan, masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Salah satunya yang dikutip oleh beliau dalam tweetnya adalah kasus pelanggaran HAM. Saya sih sebenarnya ya berharap banyak ini menjadi sinyal positif pemerintah untuk bisa ada tindakan nyata menyelesaikan kasus-kasus permasalahan. Karena menurut saya ketika kita bicara masalah HAM, selalu kita itu diposisikan seakan-akan kita itu menjadi musuh pemerintah. Nah ini mindset yang menurut saya keliru gitu. Kayak orang kalau bicara tentang masalah HAM, menuntut penyelesaian masalah HAM, kalau nuntutnya masih ke pemerintah, berarti kita masih percaya sebenarnya sama pemerintah. Kalau kita masih datang berdiri di depan istana negara, berarti sebenarnya yang kita harap untuk turun tangan adalah presiden. Justru presiden harusnya mulai khawatir kalau misalnya kita sudah tidak ada di sini nih. Nah itu tanda tanya, sekarang kita minta sama siapa itu? Siapa tahu minta sama calon presiden berikutnya, kan bahaya. Janganlah. Makanya saya berharap sih pemerintah bisa, itu tweetnya Pak Jokowi kemarin, bisa menjadi sinyalemen bahwa kasus pelanggaran HAM di Indonesia akan segera mendapat perhatian pemerintah. Dan yang terakhir mungkin saya sebagai generasi muda ya, berterima kasih sekali untuk teman-teman anak muda yang masih mau datang di sini. Karena menurut saya aksi-aksi dan perhatian terhadap masalah pelanggaran HAM itu bukan lagi menjadi sesuatu yang tren. Sekarang itu anak-anak muda itu lihatnya itu Korea-Koreaan, ya kan, boy band dan lain sebagainya. Kita sudah tidak tahu apa yang mereka perhatikan, sehingga aksi kemanusiaan itu seperti indie, kita itu indie jadinya ya, tidak diperhatikan. Sedap.
Kemarin saya baru habis ngobrol sama temannya saya juga. Dia tanya, "Bang, kenapa sih orang-orang masih repot-repot kamisan? Kan sampai sudah terbukti 500 minggu tidak ada hasilnya, sudah terbukti selama bertahun-tahun tidak ada manfaatnya." Saya bilang bukan masalah manfaat atau hasilnya, tapi masalah kita masih perjuangkan atau tidak. Saya pernah dapat satu kisah tentang Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim waktu dia dibakar. Ini ada eko-ekonya bagus juga ya. Jadi terkesan wah gitu ya. Saya pernah dapat kisah tentang Nabi Ibrahim waktu dia dibakar. Ada seekor semut kecil, dia datang membawa sebutir air terus dilempar ke dalam kobaran api. Diketawakan sama seekor burung. Kenapa katanya kamu lempar setitik air ke dalam kobaran api itu, toh itu tidak ada gunanya. Itu tidak akan membuat Nabi Ibrahim selamat dari bakar-bakaran itu. Kata si semut, itu bukan masalah apinya padam karena air tersebut, tapi masalah dia menunjukkan sikap. Bahwa ketika ada ketidakadilan, ketika ada hal buruk di depan matanya kita, yang kita harus lakukan adalah menunjukkan sikap. Kita tidak boleh diam untuk hal seperti itu. Dan itulah yang saya harap bisa dilakukan oleh generasi muda sampai hari ini, sehingga orang-orang seperti Ibu Sunarsi, seperti Mbak Suci tidak perlu khawatir, karena sampai akhirnya keadilan itu bisa ditemukan, kita semua yang hadir di sini akan terus hadir, kita akan terus ada, dan kita terus ada untuk berlipat ganda. Bukan begitu teman-teman? Aksi Kamisan! Aksi Kamisan!